Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semuanya sehat ya Bapak Ibu? Luar biasa. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik, kita akan menaikkan satu pujian. Bulan ini temanya kemurahan Tuhan. Kita akan naikkan pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Bapa. Engkau baik Tuhan. Berkat-Mu senantiasa mengalir untuk kami. Bahkan setiap hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, senantiasa perlindungan-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah memilih kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampun ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan, apabila sepanjang malam tadi Tuhan kami sudah mendukakan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, perkataan dan perbuatan kami Tuhan yang sudah melukakan hati-Mu Tuhan, ampuni kami. Layakan kami Tuhan, layakan kami ya Bapa untuk datang di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap para pelayan yang melayani pagi hari ini Tuhan. Tidak terkecuali semuanya Engkau berkati ya Bapa. Begitu pula dengan para jemaat yang hadir pagi hari ini Tuhan, Kau lawati mereka semua Tuhan. Jika mereka damai sejahtera sukacita daripada-Mu Bapa. Lingkupi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar apa yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu nanti ya Bapa, menjadi jawaban bagi setiap doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mohon perkenanan-Mu Engkau nyatakan Tuhan bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melayakan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah ini kami alaskan Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Baik, kita akan naikkan pujian yang kedua. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Ya, ku dengar suara nyanyian, bergema iringi tarian. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Suara gembus dan kecapi mengalun membuatku menari. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting. Biar semua yang bernafas menyembah Dia. Sing, pujilah Tuhan, hai jiwaku, terpujilah dengan segenap batinku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Dengar suara nyanyian, bergema iringi tarian. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Suara gembus dan kecapi mengalun membuatku menari. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting. Biar semua yang bernafas menyembah Dia. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terpujilah
Bapak Ibu? Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Pujian yang akan menjadi jawaban bagi setiap doa kita. Jawaban bagi setiap pergumulan kita, walaupun kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan senantiasa punya rancangan terbaik buat kita. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini, yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh Bapak Ibu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Meskipun tak ku Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apa yang ku alami, oh Yesus, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
saja pujikan ini. Yang tak mungkin bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik ya Bapa. Hanya Engkaulah jawaban hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau baik ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, Kau memberi yang tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah. Kami undang Bapak Gembala untuk dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya Yesus. Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang padamu Glory, ya Bapa. haleluya. Engkau begitu baik. Terima kasih, Haleluya terima Yesus. kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami Haleluya, agungkan, Yesus, terima kasih. Allah yang Tuhan. selalu senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Benar Tuhan Yang Yesus. kami sebut Allah Terima Bapa, kasih. Putra dan Roh Terima Kudus kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Haleluya, Kami Yesus. sungguh bersyukur punya Allah seperti Haleluya, Engkau. terima kasih Tuhan. Engkau hebat di dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur ya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pahlawan kami yang tidak terkesan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Dan bahkan Kau memberikan darah-Mu Tuhan untuk menebus kami Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada sabda-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah lebih lanjut pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pikiran kami, hati jiwa, Kau rapi dengan Roh Kudus. Amin. Bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang datang pada pagi hari. Atau mereka yang mengikuti secara streaming Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah pagi hari ini Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah hati kami terbuka seperti tanah yang subur Tuhan. Amin. Siap Tuhan untuk menampung kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan dan bahkan berbuah-buah lebat Tuhan. Dan rasanya manis Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hamba-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga ibadah-ibadah lain yang dilakukan dimanapun saat ini Tuhan. Umat-Mu berhimpun, berkumpul, dan mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau hadir di sana Tuhan, di mana seperti Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkaryalah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami, generasi kami seberapapun yang ada pada pagi hari ini. Kami tetap serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Menghormati orang tuanya, menghormati guru-gurunya, menjadi berkat dan bahkan Tuhan hidupnya diberkati Tuhan. Berkaryalah pada pagi hari ini Kau berkati guru sekolah minggu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Hari ini tepat tanggal 21 ya. Tanggal 21 Agustus, di mana tiga hari yang lalu, hari Rabu ya, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Jadi suasananya kalau di gereja-gereja saat ini semua merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di suasana merah putih, suasana gegap gempita, kita hidup di tengah-tengah bangsa yang besar yang sudah merdeka itu sangat dirasakan di seluruh pelosok negeri Indonesia. Amin. Mari ucapkan selamat pagi buat teman-teman rekan-rekan yang ada di sampingnya. Ucapkan merdeka. Merdeka. Kita lebih dari pemenang, amin. Karena Yesus Kristus itu adalah yang telah memerdekakan hidup Bapak Ibu. Jadi kalau nonton TV kemarin malam, acaranya banyak isinya tentang perayaan kemerdekaan. Dan luar biasanya mungkin lagi trending ya, kalau pelaksanaan pengibaran bendera Sang Saka di Istana Negara. Jadi ada tamu yang spesial ya, dari seberang, dari Banyuwangi ya. Jadi anak kecil masih sekolah 6 kalau nggak salah ya, si Farel Prayoga yang luar biasa bisa tampil di istana. Itu apa namanya, di dunia digital itulah, kalau dia punya talenta, kemampuan, kalau Tuhan mau pakai siapapun, ya bisa angkat dari tempat yang kecil. Dan kalau mungkin Bapak Ibu mungkin sudah browsing siapa itu Farel. Farel itu dulunya adalah seorang pengamen, tapi suaranya luar biasa. Dan jadi kalau nonton kemarin malam dia sudah mulai tampil di beberapa siaran TV ya. Kalau nggak salah kemarin malam dia tampil di ulang tahunnya GTP di perayaan kemerdekaan di Jember sama Noah atau sama apa namanya, semua penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Tapi di satu sisi pagi ini suasana kemerdekaan kita masih rasakan. Kita adalah anak-anak Tuhan, lebih dari pemenang, amin.
Karena Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memerdekakan hidup kita, hidup Bapak Ibu. Jadi enggak heran kalau kita sungguh sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini, kita bisa hidup merdeka itu karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi kalau karena bukan kemurahan Tuhan, mungkin kita tidak bisa menikmati kemerdekaan itu. Jadi kalau suasana kemerdekaan yang secara nasional yang kita rasakan, tidak ada peperangan di tempat kita. Bayangkan kalau ada kita jangankan ngomong peperangan, kolaps saja negaranya kayak Myanmar sekarang. Susah mereka. Jadi setiap hari apa yang mereka lakukan adalah agar bisa bertahan hidup. Karena dikuasai oleh penjajahan. Tapi puji Tuhan kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kita bersyukur oleh pemerintahan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita di dalam keadaan damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa negara yang besar. Amin. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa jalan-jalan. Kita tidak hidup di dalam himpitan penjajahan, dalam tekanan suatu organisasi yang membuat kita kecil. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita betul-betul merdeka. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita adalah betul-betul merdeka. Karena Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Tema bulan Agustus masih kemurahan, namun pagi hari ini saya tidak mau banyak beranjak. Jadi kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Di dalam tema kemurahan Tuhan kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan telah memelihara hidup Bapak Ibu. Jadi mari kita akan lihat apa kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan dimerdekakan di dalam Kristus. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 18. Saya minta tolong Pak Anton, ayatnya saya ambil dari Roma 6 ayat 18. Firman-Nya berkata, Roma 6 ayat ke-18. ya, Kamu telah dimerdekakan dari dosa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. dan menjadi hamba kebenaran. Ulang sekali lagi Pak Anton biar agak gini ya bacanya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa Amin. dan menjadi hamba kebenaran. Dan menjadi hamba kebenaran. Paulus dalam surat Roma menulis bahwa kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang percaya, kita telah ditebus, kamu telah dimerdekakan. Kita tidak dijajah lagi, kita tidak di dalam tekanan, tapi kita betul-betul merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Dengan suasana kemerdekaan di Republik Indonesia, kita jadi anak-anak Tuhan ikut merasakan bagaimana kita telah merdeka di tengah-tengah bangsa negara yang besar di Indonesia. Dan bahkan kita merdeka dari penjajahan yang tidak benar. Karena dalam firman-Nya tadi mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita merdeka. Merdeka itu dari artian bebas dari jajahan dosa. Jadi kita anak-anak Tuhan, orang percaya oleh kemurahan Tuhan dan anugerah-Nya,
Kita telah merdeka karena ditebus oleh darahnya yang mahal. Jadi kalau ada satu gini mungkin, saya baru lihat kemarin, gak tahu kejadiannya di mana, tapi saya ingat kalau saya dulu waktu sekolah SMA di Singaraja kebetulan, sebelum saya berangkat sekolah, ngelewatin unit 741, kompi markasnya tentara. Jadi waktu mereka menaikkan bendera, tidak ada satupun kendaraan boleh lewat. Itu adalah salah satu cara mereka menghormati bendera Republik Indonesia, menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kalau zaman-zaman sekarang, aneh kadang-kadang ya, karena saking pesatnya teknologi. Jangankan disuruh untuk berhenti waktu mereka menaikkan bendera Indonesia. Diajak suruh memasang bendera waktu memperingati ke-17 Agustus saja kadang-kadang tidak mau. Atau bahkan saya malu sendiri terus terang. Sebagai anak Tuhan, banyak anak-anak Tuhan dari aliran tertentu, mereka tidak mau menghormati bendera Republik Indonesia. Mungkin Bapak Ibu kejadian anak SMP kalau nggak salah ya, SP apa SD itu, di daerah Batam. Mereka dikeluarkan dari sekolah karena mereka tidak mau hormat bendera. Saking garis kerasnya dia tidak mau menghormat bendera, saya pikir itu bukan anak Tuhan. Ternyata mereka anak Tuhan. Miris ya. Jadi aliran sekarang banyak sekali. Kalau kita ngomong sekte di kekristenan, di Kristen itu banyak sekali. Jadi ada banyak-banyak macam. Yang mana ada satu aliran yang mana mereka tidak mau merayakan kemerdekaan RI, tidak mau menghormat bendera, apalagi menghargai jasa para pahlawan. Jadi pagi hari ini saya ingatkan buat kita semua yang hadir, Bapak Ibu, sidang Jemaat GBT Bukit Iman Nusa Dua, jangan kita niru-niru gitu ya, saya tidak pernah mengajarkan, saya cinta NKRI. Apalagi Bali, saya bangga menjadi warga negara Republik Indonesia dan saya bangga menjadi penduduk Bali. Mungkin saya pernah ceritain waktu zaman-zamannya teroris, kalau saya masuk suatu negara, waktu kita masuk waktu masuk exit itu, bukan mau masuk, kita akan verifikasi visa ya. Ya di custom clearance. Bahasanya lupa, thank you Bu Mega. Itu masuk custom clearance. Jadi kalau masuk Singapura, gate untuk Indonesia khusus nggak? Apalagi masuk Amerika. Kalau masuk Amerika, Indonesia, Malaysia, Filipina satu gate. Nah, ceritanya unik sekali. Waktu itu saya di Guam. Akhirnya saya ketinggalan pesawat, mesti urusan custom di sana. Saya ditinggal pesawat sama tas saya, jadi saya berangkat belakangan karena ditanya. Dan saat itu masih baru kejadian bom yang kedua kalau nggak salah. Saya masuk declare, ditanyain custom. Are you Indonesian? No, I'm Balinese. Bilang gitu. Ngakak dia ketawa langsung. Oh saya tahu Bali gitu langsung. Kenapa saya bilang I'm Balinese? Karena dari tadi tegang semua. Jadi satu orang itu di custom clearance itu lebih dari 5 menit ditanya macam-macam.
Padahal dia sudah punya visa. Untuk masuk negara Amerika sudah bisa. Atau transit dia di Guam. Karena dia pelaut biasanya transit di Guam sebelum dia naik kapal laut di Turks, daerah Kepulauan Pasifik di sana. Tanyanya macam-macam. Dan mukanya orang tegang-tegang karena banyak mereka bahasa Inggrisnya tidak sama, belum ngerti. Jadi pas giliran saya dapat giliran waktu itu nomor 4 kalau nggak salah, nomor 4 dari pesawat semua itu. Are you Indonesian? No, I'm Balinese. Langsung ngakak dia ketawanya. Oh, you smart gitu dia ngomong. Saya pikir Bali itu bukan bagian Indonesia gitu dulu deh. Saya tahu saya warga negara Indonesia, tapi kalau saya bilang Indonesia nanti pertanyaanmu macam-macam deh gitu. Saya tegang jadinya. Akhirnya dia ngakak, akhirnya kita ngobrol. Dia nggak nanya macam-macam, apa alasanmu ke Amerika, cuma itu aja pertanyaannya. Cuma habis itu di belakang saya lebih dari 12 orang. Itu mereka pelaut. Mereka orang-orang Makassar, suku Bugis. Sama sekali bahasa Inggris tidak bisa dia. Ditambah juga beberapa orang dari daerah Pekalongan. Jadi medok Indonesianya khusus juga. Kenapa saya ketinggalan pesawat, saya mesti translate orang-orang di belakang itu loh. Mesti bantuin orang-orang itu lebih 3 orang. Pak Wayan, boleh ya kamu nanti naik pesawat belakangan, kalau umpamanya kamu kejar waktunya masih 5 menit, tidak mungkin kamu. Dan waktunya ini udah waktu pergantian tutup shift kerja itu jam 7 pagi. Betul-betul pagi-pagi sekali. Akhirnya saya mesti terjemahin. Dan puji Tuhan orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu memang polos-polos, dia pelaut-pelaut, dia tidak ada yang dicurigai ya. Dan penampilannya mereka enggak jenggotan, satu pun tidak ada yang jenggotan itu. Tapi bukan saya bilang enggak boleh jenggot ya. Ya. Sekali-sekali tunjukkan ciri khas. Kita punya ciri khas kita masing-masing ya. Jadi itu saya bangga punya warga negara Republik Indonesia karena sekarang diakui dunia dan waktu itu dikenal, Indonesia dikenal karena Bali, karena saya bangga jadi orang Bali. Indonesia dikenal karena pariwisatanya dari Bali dan orang-orangnya ramah, amin. Terpujilah Tuhan, itu cerita singkat sedikit. Jadi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, kita dimerdekakan karena kemurahan Tuhan. Jadi gratis, kita tidak perlu berjuang, kita tidak perlu bersusah payah. Jadi anak-anak Tuhan tidak perlu bersusah payah untuk mencari surga. Tinggal percaya saja. Jadi itu luar biasanya Tuhan kita Allah Yesus Kristus. Mari di sini pagi ini kita belajar apa makna daripada surat Paulus di dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada 2 hal yang dapat kita pelajari daripada surat Paulus di Roma. Ini, jadi makna dari firman ini mari kita lihat. Apa maknanya? Firman Roma 6 ayat 18, dimerdekakan dari dosa. Pertama adalah dimerdekakan dari dosa. Jadi yang pertama merdekakan dari dosa, yang kedua makna kedua menjadi hamba kebenaran. Apa yang dimaksud dengan dimerdekakan dari dosa adalah direbut dari belenggu dosa. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Dosa itu tidak menghimpit kita. Minta tolong Pak Anton bisa bantu baca di dalam Roma 8 ayat pertama. Roma 8 ayat pertama. Ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, tidak ada penghukuman lagi. Jadi direbut dari belenggu dosa. Lanjut ayat kedua. Roh Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi roh yang memberi hidup yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi makna yang pertama adalah dimerdekakan dari dosa dan kita itu direbut dari belenggu dosa. Luar biasa sekali. Tuhan kita itu berjuang merebut kita. Waktu kita saat kita bilang, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan juru selamatku, datanglah ke dalam hidupku. Waktu kita momen bilang itu, Tuhan sudah menguasai Bapak Ibu. Jadi bukti kalau kita bahwa kita sudah menerima Tuhan adalah baptisan dengan mengubur segala dosa-dosa kehidupan kita, masa lalu kita. Jadi dimerdekakan dari dosa adalah direbut dari belenggu dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diperbudak oleh dosa dan kejahatan lagi. Kita tidak diperbudak oleh dosa dan kejahatan lagi. Karena kalau merdeka berarti tidak dijajah. Tidak menjadi budak orang lain. Karena dosa yang menjadi tuan kita dulu itu sudah dibebaskan. Jadi tuannya kita adalah sekarang Yesus Kristus, yaitu Allah dan kebenaran. Jadi tidak diperbudak oleh kejahatan. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dimerdekakan dari dosa adalah dimerdekakan karena kemurahan Tuhan. Jadi tadi sudah kita pelajarin kita direbut dari belenggu dosa, tidak diperbudak oleh dosa dan kejahatan, dibebaskan dari hamba kejahatan dan dimerdekakan dari yang terakhir dimerdekakan dari penghukuman. Seperti ayat yang kita baca barusan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita dimerdekakan dari dosa. Dosa itu sama dengan iblis. Jadi dimerdekakan dari iblis yang mengintimidasi kita. Jadi segala perbuatan dosa atau segala perbuatan iblis itu ujung-ujungnya maut. Senangnya itu cuma sesaat. Jangan mau dipakai iblis. Jadi puji Tuhan buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ntar jam 9.30, mulai bulan ini kita memulai pelayanan di LP Kerobokan. Jadi pagi hari ini saya mengutus Pak Teni sama Pak Arimbawa yang melayani di LP Kerobokan. Cuma pelayanan di sana sekarang dibagi dua, jadi di lapas yang untuk cowok-cowok sama cewek. Kalau dulu waktu pelayanan lapas masih zamannya saya sama Pak Arimbawa masih gabung. Kalau sekali ibadah bisa 100 sampai 150. Jadi pas setiap saya datang kalau nambah jumlahnya yang hadir, saya bukan senang. Sedih saya. Apalagi ngelihat orang yang sama yang sudah keluar. Itu ada saudara anak Tuhan dari Kelungkung. Saya sebutkan ya dari Kelungkung daerahnya. Sorry buat Dewayu kan, Dewayu bukan dari Kelungkung, dia orang Sumba tapi aslinya dari Kelungkung. Saya bukan bilang Kelungkung itu tidak bagus ya, banyak anak Tuhan yang baik-baik. Ada satu warga binaan dari Kelungkung, kecil orangnya, kakinya pincang.
Itu udah lebih dari 6 kali dia keluar masuk lapas. Dan dia pelayanan di lapas. Benar Bu Mega, dia pelayanan di lapas. Dia punya keahlian sound system. Saya bukan mengintimidasi Pak Anton ya. Enggak, keahliannya dia sound system. Kok kamu udah bebas berapa kali kok masuk lagi? Tapi rupanya dia punya pilihan. Mungkin pelayanannya dia di lapas. Saya tidak punya keluarga, Pak Pendeta, saya tidak punya keluarga. Sanak famili saya sudah membuang saya. Apalagi saya waktu itu masuk penjara karena saya mencuri. Jadi dulu yang mungkin saya anggap keluarga udah enggak menganggap saya keluarga. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk hidup di lapas Kerobokan seumur hidupnya. Mungkin sampai saat ini saya belum udah hampir 5 tahunan saya udah enggak ada 4 tahun ya, 4 tahunan saya enggak KLP lagi, tambah pandemi waktu ini. Apakah dia masih di sana apa enggak? Tapi orangnya baik sekali Pak, pinter dia. Jadi pagi ini Pak Teni sama Pak Arimbawa pelayanan di sana untuk cowok-cowok aja. Kalau cewek ada. Saya punya harapan kalau semakin hari pelayanan di LP semakin sedikit, oh berarti sukses pelayanannya. Tapi kalau semakin banyak, pelayanan di LP bukan sukses. Jadi puji Tuhan, tolong tetap bantu doakan, karena sejak pandemi pelayanan di LP berubah, tatanan pelayanan semua berubah. Demikian juga kita saat ini, puji syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu langsung, tidak melalui Zoom lagi. Ada setelah kita hybrid ya, tapi setelah nanti kita bisa lihat nonton YouTube-nya. Jadi tetap kita bawa dalam doa. Ini adalah kesempatan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kita dimerdekakan dari dosa. Jangan berbuat jahat lagi. Kita dulunya mungkin di penjara karena dibudak oleh iblis itu, dijajah oleh iblis itu, tapi sejak kita menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita dimerdekakan dari dosa. Direbut dari belenggu dosa, tidak diperbudak oleh dosa, dimerdekakan karena kemurahan Tuhan. Jadi dalam Alkitab ditulis kondisi terbelenggu atau terjajah oleh iblis atau dosa itu digambarkan dengan kata diperbudak atau diperhamba. Siapa mau diperhamba oleh dosa? Kalau diperhamba oleh dosa setiap hari isinya khawatir, cemas, marah-marah, sakit hati, iri hati. Tidak enak lah kalau kita diperbudak oleh iblis atau oleh dosa. Jadi seorang menjadi tidak lagi mampu melakukan sesuatu dengan merdeka karena sudah diperhamba oleh iblis. Jadi dia seorang menjadi tidak lagi mampu melakukan sesuatu dengan merdeka karena cara berpikirnya telah dibelenggu dosa. Jadi pikiran kita tuh kalau sudah iblis masih kita pelihara, kita mau diperbudak oleh iblis. Jadi pikiran kita juga dibelenggu. Jadi kita ada menjadi hamba-hambanya, jadi budak-budaknya iblis atau dosa. Coba Pak Anton bisa baca di dalam Roma 3 ayat 23, masih tidak jauh-jauh, masih di Roma ya. Saya tidak terlalu jauh-jauh ngambil ayat. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ya, apa katanya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu alasan kita dimerdekakan dari dosa. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita dibenarkan oleh iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dimerdekakan dari dosa merupakan anugerah kemurahan Tuhan bagi
setiap kita anak-anak Tuhan yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi kalau kita lihat, jika natur dosa adalah perbudakan. Tetapi natur Injil adalah kemerdekaan. Jadi kalau kita masih hidup di dalam dosa, jadi kita diperbudak oleh segala kejahatan. Yang suka mencuri akan tetap mencuri. Yang suka berzina semakin berzina. Makanya kalau kita pingin dibebaskan dari budak iblis atau dosa itu, kita harus percaya dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari budak iblis atau dosa itu. Puji Tuhan, kemarin malam saya diizinkan Tuhan ketemu sama anak remaja. Anak remaja umurnya kurang dari 15 tahun. Bayangkan anak remaja di zaman sekarang kurang dari 15 tahun mereka sudah ditahan polisi. Tapi dia tidak boleh masuk penjara karena di bawah umur. Dia melakukan kejahatan dipengaruhi oleh pergaulannya yang tidak benar. Apa yang dia lakukan? Dia mencuri tabung gas dulu. Dia ceritakan mencuri tabung gas, mungkin dia mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Saya sudah layani orang yang ganteng, masih 15 tahun. Setelah mencuri dikit dulu, terus habis itu meningkat, dipengaruhi oleh pergaulannya mereka. Teman-temannya mempengaruhin. Ah, kamu cuma chairman kau. Masa lu bisa nyuri cuma tabung gas? Akhirnya ningkat, tabung gasnya bukan satu. Sekali nyuri bisa ngambil 16. Lolos, karena dia anak kecil kan dipikirnya, wah enggak mungkin anak kecil gitu. Tapi terakhir pas waktu dia mengambil sepeda motor, akhirnya ketangkap. Dia ngambil sepeda motor sama teman-temannya. Saya enggak tanya cerita temannya itu umurnya berapa. Sehingga singkat kata akhirnya dia ditahan di Polsek Sanur. Karena dia di bawah umur, dia ditanganin polisi, jaksa, hakim, sama LPSK. Karena dia masih di bawah umur dan orang tuanya dipanggil. Orang tuanya hidup benar, baik, rukun, berusaha kerja. Tetapi anak-anaknya salah pergaulan. Makanya buat kita, orang-orang tua, adalah wajib hukumnya buat kita tetap mengawasi anak-anak kita. Jangan pikir waktu anak kita di rumah diam itu dia akan baik. Mungkin kita sekali-sekali perlu ngobrol. Karena anak-anak sekarang kan susah sekali ajak ngobrol. Karena dunianya dia udah dunia digital, dia lebih banyak ngobrolnya pakai chatting ketimbang ngobrol langsung. Beri sentuhan mereka, ajak ngobrol baik-baik. Singkat kata akhirnya saya doakan dan dia berjanji mau tobat, mau sekolah lagi. Pagi ini kita ditebus Tuhan itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan Yesus beri buat kita. Terus terang, sebelum poin yang kedua, saya akan paparkan lagu yang
Kita naikkan bersama-sama barusan di lagu yang nomor 3. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban dari hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu luar biasanya Tuhan kita. Makanya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Jangan mau diperhamba, diperbudak lagi oleh kejahatan atau iblis itu. Iblis atau dosa itu senangnya mengintimidasi. Tak apa-apa, kamu tidak usah, kamu doa. Mau makan, tidak usah, kamu doa, tidak apa-apa. Akhirnya karena kita langgar sekali, besoknya langgar lagi. Besoknya lagi, udah tidak berdoa. Sudah biasa akhirnya tidak berdoa. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain. Baca firman. Banyak kegiatan hari ini, lupa aku baca firman. Besoknya lagi dikasih kegiatan lebih banyak, lupa lagi baca firman. Mungkin seminggu, oke, tapi 2 minggu, udah biasa akhirnya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian yang terjadi sama anak remaja yang saya layani kemarin malam. Apakah kita juga kebal dari dosa? Tidak. Makanya kita setiap hari perlu berjuang. Jadi perjuangan kita bukan seperti para pejuang-pejuang kita di waktu zaman kemerdekaan. Dia bawa bambu runcing, dia berperang. Tapi perjuangan kita sekarang adalah melawan penjajahan dosa. Malas, bangun pagi, tidak mau ke gereja. Ini waktunya udah betul-betul sungguh-sungguh luar biasa saat-saat ini. Jadi Tuhan mengingatkan kita, ini adalah kemurahan Tuhan. Kita yang telah dimerdekakan dari dosa, mari jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Karena natur dosa adalah senantiasa menjajah dia, mengintimidasi. Tetapi Injil dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, yang memberikan kekuatan, akan memberikan pertolongan di saat kita susah. Hanya Tuhan saja adalah kekuatan kita. Itu yang pertama. Nah, sekarang lanjut yang kedua. Apa makna daripada surat Roma 6 dimerdekakan dari dosa? Yang kedua adalah menjadi hamba-hamba kebenaran. Kalau kita hidup menjadi hamba kebenaran, artinya menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran. Atau bahasa leadership-nya, integritasnya teruji. Jadi anak-anak Tuhan, jadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibebaskan dari kutuk, dari maut yang membelenggu hidup kita, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau hamba kebenaran adalah menjadi pelaku-pelaku kebenaran, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat selaras, benar. Jadi harusnya kalau jadi anak-anak Tuhan, jadi hamba kebenaran, jarang kita berkata, oh yang benar sebenarnya ini gitu loh. Sumpah kok. Tidak ada kata-kata sumpah itu keluar. Kalau benar ya benar. Tidak ada kepalsuan.
Tidak ada yang perlu disembunyikan. Jadi artinya menjadi pelaku kebenaran. Hidupnya utuh, seluruh dari atas rambut sampai ujung kaki itu utuh, menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi utuh seluruhnya, dari rambut sampai kaki. Tidak ada yang disembunyiin. Dalam artian kalau kita berpakaian, pakai baju, pakai ikat pinggang, semua utuh kelihatan, rapi, tersusun. Sampai dompetnya pun menjadi hamba kebenaran. Benar nggak? Kalau utuh orang berpakaian, namanya kita manusia utuh, baju, rapi, rambut disisir. Saya baru potong rambut ya, rambutnya saya jerang deh. Soalnya jerang. Kalau utuh berpakaian rapi. Cuma perut saya ini sejak tahun 2000 berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah. Setelah saya terlalu mengalami tantangan yang nggak banyak, makan dikit aja cepat sekali bikin gemuk. Tapi kalau kepikiran dikit langsung ngedrop. Saya makannya sekarang cuma 2 kali. Jadi tapi gemuk sekali gitu, gampang sekali gemuk. Cuma jeleknya ada salah satu ya, masing-masing orang punya kebiasaan buruk yang saya harus hindarin. Saya kalau nggak makan di rumah nggak kenyang rasanya. Mohon maaf ya, nggak tahu saya umpamanya kalau pas waktu datang ikut ibadah atau penghiburan kan dapat nasi. Kalau umpamanya pas ibadah penghiburan dapat nasi nggak dimakan kan nggak enak nanti. Ya kita harus jadi berkat buat orang kan makan. Tapi pas pulang itu rasanya kok masih lapar gitu loh. Harus makan di rumah, kalau dapat makan di rumah baru rasa kenyang loh. Itu kebiasaan yang nggak bisa saya masih agak lawan terus. Makanya kalau pas pulang lebih baik tidak ada apa-apa di rumah gitu. Jadi nggak buka kulkas lagi gitu. Cuma kalau nggak ada apa-apa kan ada anak-anak juga di rumah kan kadang-kadang anak-anak makannya malam-malam. Itu juga satu hal kebiasaan buruk saya yang mesti saya rubah sedikit. Jadi utuh dalam artian menjadi hamba kebenaran itu utuh menjadi taat dan tunduk pada kebenaran. Dari atas rambut sampai kaki utuh menjadi hamba kebenaran. Tidak ada yang disembunyikan. Walaupun dompetnya ditaruh di belakang tersembunyi, biar nggak dicopet orang, tapi itu adalah menjadi alat kebenaran. Kita utuh. Pair sama suami sama istri. Tidak ada di duit-duitku, tidak ada duit-duit simpenan-simpenan. Tapi wajar ibu-ibu mesti simpan duit. Kalau dikasih duit sama suami jangan dipakai semua, simpan, sisihkan sedikit waktu. Punya cadangan. Nanti sekali waktu saya akan bahas tentang mengelola keuangan, bagaimana mengelola keuangan di dalam Tuhan. Berapa persen yang boleh dibelanjakan, ada roti, ada benih, tapi harus punya hikmat untuk nabung. Yang paling susah nabung. Kalau pas masih ada pakai, apalagi punya kartu kredit. Saya tidak mengajarkan punya kartu kredit. Tapi kalau debit card, kalau checking account boleh. Ya nanti sekali waktu kita akan bahas tentang hal itu. Jadi kita harus fair. Harus terbuka sama pasangan kita. Anak-anak pun juga terbuka. Anak-anak remaja, anak kaum muda. Kalau dikasih uang jajan sama mamanya 50.000, dibelanjain 10.000, besoknya jangan minta 50.000 lagi. Kalau dikasih 50.000, masih yang kemarin kok masih 40.000, 10.000 aja. Kalau dikasih 50.000 karena dia memang sudah jatahkan untuk kalian, ya tabung itu. Oh nanti aku party kok. Belajar, bertanggung jawab dalam setiap hidup kita. Karena itu adalah perbuatan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan sampai nanti dalam hal-hal kecil itu kita tidak taat. Mari kita belajar taat. Menjadi hamba kebenaran artinya menjadi pelaku kebenaran. Minta tolong
Roma 6 ayat 19b Pak Anton. Roma 6 ayat 19b. Roma 6 ayat 19b. Ya. Sebab sama seperti kamu Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang yang membawa kamu kepada kedurhakaan. ya lanjut. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi menjadi pelaku kebenaran, hidupmu utuh menjadi taat dan tunduk pada kebenaran, nanti yang terakhir hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, yang terakhir, alinea yang terakhir, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Terakhir, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jangan serahkan tubuh kita lagi untuk berbuat cemar. Luar biasa ya. Jadi kita yang dimerdekakan dari dosa, direbut dari penjajahan iblis, dari belenggu iblis, dirubah Tuhan menjadi hamba kebenaran. Hidupnya dipimpin dari waktu demi waktu di dalam kekudusan. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran sejati yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita menjadi anak-anak percaya yang sudah dimerdekakan, tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, apalagi datang ke gereja, gerejanya datang cuma pas Paskah sama Natal, ya patut dipertanyakan imannya. Jangan salahkan tantangan yang terjadi dalam kehidupanmu. Jadi tantangan ada, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan buat kita untuk melewati setiap tantangan itu. Makanya seperti lagu yang tadi ya kita dengar, kita nyanyikan bersama-sama. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagi Tuhan. Tapi dasarnya kita harus sungguh-sungguh percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya atau percayanya pas Paskah sama Natal doang? Mari kita sama-sama belajar di sini. Hidupnya dipimpin Roh Kudus. Coba baca Pak Anton di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. di situ ada kemerdekaan. Amin. Kalau ada roh Allah di dalam hidup kita, kalau kita dipimpin oleh roh bahwa kita akan dimerdekakan. Dimerdekakan untuk melakukan kebenaran. Bukan merdeka melakukan dosa, tapi dimerdekakan melakukan kebenaran. Karena setelah umumnya, kalau kita sudah dimerdekakan, sudah diberkati, tantangan akan mulai terjadi. Umumnya kalau kita sudah diberkati, ini bulan-bulan kemurahan Tuhan, kita udah sehat, sudah diberkati, mau makan enak bisa, mau belanja yang bagus bisa, umumnya kita akan gampang dipengaruhi. Karena iblis itu akan mencari waktu, dia akan berusaha mencari celah di saat kita lengah. Jadi mari pergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kebenaran.
kebenaran, karena ada satu hal pesan firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Jadi setelah, jangan lupa dan patut diingat, setelah dimerdekakan dari dosa, ada satu pesan Tuhan yang harus kita ingat. Di dalam Galatia 5 ayat 13, Pak Anton. Galatia 5 ayat 13. Ya. Saudara-saudara, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. memang kamu, saya, Bapak Ibu telah dipanggil untuk merdeka, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang telah dimerdekakan. Lanjut. Tetapi janganlah Perintahnya tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih Pak Anton. Jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, jangan lagi diperhamba oleh dosa dengan nafsu kejahatannya yang menjerumuskan kita kepada maut. Jangan coba-coba lagi berbuat dosa. Jadi ini adalah anugerah Tuhan. Puji syukur kita dibebaskan dari segala kutuk dosa-dosa kita. Mungkin kutuk dari kehidupan lama kita, karena Kristus yang telah membebaskan kita. Tapi waktu kita merdeka, jangan lagi kita mau diperbudak oleh dosa lagi. Jangan mau balik kucing. Gak tahu kok balik kucing istilahnya ya. Indonesianya kok balik kucing itu. Atau bahasa peribahasanya anjing balik ke muntahnya. Jijik tak? Atau kita anak-anak Tuhan jatuh ke lubang yang sama. Saya nggak tahu apa lubangnya. Tapi Bapak Ibu tahu. Setiap ada lubang kan pasti dihindarin. Tapi kalau orang mau gagah-gagahan langsung, lubang segitu, labrak. Mungkin sekali lolos, pas 2 kali jatuh, baru ingat Tuhan lagi. Jadi Tuhannya itu jadi ban serep, bukan jadi ban yang utama. Mari kita belajar hidup kita senantiasa dipimpin di dalam kebenaran. Jangan sampai lupa kita jatuh di dalam dosa lagi. Tidak gampang. Ya, saya bisa membagikan ini, itu mengingatkan saya sendiri. Karena banyak hal saya telah berdosa dalam kehidupan saya lama. Namun banyak hal saya mesti belajar agar saya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Tantangan akan ada, selalu ada. Karena kita hidup di dunia ini masih banyak tantangan. Tetapi kita punya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Dia yang membebaskan kita. Oleh kasih kemurahannya Tuhan akan memampukan kita, menolong kita. Asal kita mau berseru kepada Dia dalam doa dan penyembahan kita. Dan tentunya kalau kita berseru memohon kasih anugerah kemurahan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kalau budak, iblis itu berarti maut. Tapi kalau kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, jalan keselamatan, kekekalan ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita menghadap Tuhan kita, berarti umumnya kalau kita menghadap Tuhan, ya kita merendahkan diri.
menunjukkan rasa hormat kita, bakti kita kepada Tuhan. Bagaimana salah satu cara menunjukkan diri rasa hormat kita kepada Tuhan? Dengan mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak merasa diri hebat, tapi sama-sama menghargai orang lain, menghormati orang lain. Itu yang harus kita tetap senantiasa perjuangkan di dalam hidup kita. Karena kalau kita masih dijajah oleh iblis, dijajah oleh pikiran-pikiran jorok kita, hidup kita akan susah. Siapa pernah mungkin adik-adik atau bapak ibu, kalau sekali waktu kita masuk ke situs game online atau ngeklik aja, komputer itu akan, tautannya itu akan terus mengirimkan message ke game. Atau siapa yang suka baca belanja online, Shopee gitu. Ya, saya ingat lagi nih baca Shopee. Kalau kita ngeklik masker gitu. Klik masker gitu di Shopee ya. Engine mesinnya Google itu, engine mesinnya Shopee itu akan terus mengirimkan masker, ya apa enggak? Pernah ada Bapak Ibu memperhatikan itu? Ya naturnya dosa gitu sama. Kalau sekali waktu kita melakukan dosa, akan bertambah-tambah itu. Jangan pernah mau menjadi hamba daripada iblis. Atau kita ngeklik situs orang dewasa. Ya, situs orang dewasa sekarang banyak sembunyi-sembunyi pada akun-akun tertentu ya. Atau namanya skimming, scam. Kemarin saya terus terang aja saya cerita ya buat teman-teman. Ada scam itu skema Ponzi untuk mencuri data kita, untuk mempengaruhi kita. Umumnya dia akan mengasih kita hadiah. Umumnya kan ngasih hadiah. Oh kamu beruntung. Klik dah kita. Tapi ya kemarin saya karena saya udah tahu, udah belajar tentang hal itu. Jadi Gudang Garam melakukan survei gitu loh. Kamu tahu enggak Gudang Garam perusahaan terkenal di Indonesia? Sekarang kan survei banyak tuh. Kadang-kadang dikirim via WhatsApp, kadang-kadang via email. Ternyata survei Gudang Garam itu dipakai alat untuk mencuri data kita. Scamming. Pas waktu kita klik Gudang Garam, kamu tahu perusahaan Gudang Garam? Saya jawab iya. Sudah kira-kira Gudang Garam itu produknya apa aja kan gitu. Ya produk terkenal di Indonesia. Dan segala macam saya lupa aja kuis-kuisnya itu. Setelah saya jawab, nah sekarang sebagai tanda terima kasih saya sebagai perusahaan Gudang Garam, saya ngasih kamu hadiah yang mesti dipilih gitu. Ada beberapa tombol yang kita klik. Oh kamu beruntung gitu loh. Oh kamu enggak beruntung. Nah waktu saya klik yang pertama sudah ada beruntung kan harusnya udah saya berhenti tuh. Tapi ada jawaban yang selanjutnya, coba lagi. Nah hati-hati dah kalau udah katanya coba lagi. Was waktu coba lagi, oh kamu beruntung, kamu dapat hadiah 4 juta. Oh langsung dah kita mulai dah. Oh kirimkan tolong kuesioner ini juga ke teman-temanmu. Jadi dari sana dia data kita bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Itu hal kecil. Tapi kadang-kadang buat kita yang saya sudah biasa, saya belajar kok tentang skimming itu. Di hotel kalau saya dapat email dari orang yang tidak saya tahu, saya langsung delete aturannya. Kalau di komputer itu, dia datanya kita bisa dicuri. Kalau umpamanya yang kayak kemarin Gudang Garam dikirim lewat WhatsApp, paling-paling yang
Datanya adalah data grup WhatsApp-nya yang dicuri. Nanti akan ditelepon pakai namanya, contoh namanya Bu Mega gitu. Karena saya grupnya Bu Mega, grup GPT Bukiman ada Bu Mega di sana. Oh saya Bu Mega gitu. Fotonya Bu Mega muncul tapi nomor HP-nya lain, kan kadang-kadang bisa di-hiding nomornya. Minta tolong dong, aku lagi di Denpasar gitu. Nah, aku kehabisan, dompetku biasanya kalau kehabisan bensin kata-katanya penipuan gitu. Yang paling sering dipakai, ATM-ku ketelan loh gitu. Minta tolong aku tidak bisa narik duit nih, lagi tidak bawa gini. Ya karena Bu Mega yang ngirim WhatsApp ke Mbak Lili, percaya kan? Orang fotonya Bu Mega muncul gitu. Kasihan Bu Mega, di mana lokasi? Langsung dijawab. Ya itu salah satu ya. Jadi kita harus hati-hati saat ini. Jadi jangan mau diperhamba oleh kejahatan, oleh dosa. Jadi kita tidak kebal dosa, tapi kita harus berjuang. Jadi perjuangan kita saat ini setelah merdeka adalah berjuang untuk melawan kejahatan. Jadi kita adalah menjadi hamba-hamba kebenaran. Jadi orang hamba-hamba kebenaran harus berjuang menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Amin. Mau kita berjuang? Berjuang terus sampai, mana lagunya itu? Tuhan kembali. Gimana lagunya itu? Itulah, ini lagu lama, lagu Pentakosta. Tesalo. Saya kalau ingat lagu itu cuma saya lupa akhirnya. Di saat-saat saya mengalami tantangan, Tuhan ingatkan agar kita tetap berjuang. Karena kalau kita tetap berjuang pada pilihan kita, jangan meninggalkan Tuhan Yesus, kita akan mendapat mahkota yang kekal. Terima kasih buat teman-teman, semua rekan-rekan yang senantiasa sudah berdoa dan mendoakan saya pribadi, mendoakan gereja, demikian juga mendoakan generasi-generasi anak-anak kita. Saya bulan ini nanti akan mulai membuka ibadah kaum muda. Saya ingin anak-anak muda saling sharing. Saya tidak mau memulai dengan sistem kayak ibadah raya ini. Karena anak-anak muda lebih pinter dari saya, dia punya keahlian. Tapi saya rindu anak-anak muda memberi waktunya untuk Tuhan. Mari kita tetap dorong, kita sebagai orang tua juga mengingatkan bahwa kita perlu Tuhan senantiasa. Jadi kita telah dimerdekakan dari dosa, pesan firman Tuhan dan patut diaplikasikan di dalam hidup kita jadi anak-anak Tuhan adalah agar kita senantiasa berdiri teguh di dalam kebenaran, janganlah takut dan jadilah hamba kebenaran. Kita tolong Pak Don baca sebagai ayat penutupnya, kita baca dalam Galatia 5 ayat 1. Jadi kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya adalah Galatia 5 ayat 1. ya, Kemerdekaan Kristen. iya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh berdirilah teguh. dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah benar dimerdekakan karena Kristus yang memerdekakan kita, jangan mau diperhambakan oleh dosa. Jadi kalau kita ingat, saya minta tim musik sama WL siap-siap. Mungkin pernah dengar Martin Luther King dalam pidato terakhirnya. Waktu zaman itu Martin Luther King adalah orang kulit hitam. Pidatonya yang terkenal judulnya I Have Dream. Dia rindu
Di sisa hidupnya dia tidak diperbudak oleh dosa, tidak diperbudak oleh ras dan suku. Kita rindu benar-benar dibebaskan hidup kita dari jajahan iblis, dari intimidasi iblis. Karena iblis isinya adalah intimidasi, kamu bodoh, kamu jelek, kamu pura-pura baik, hidupmu tidak berguna. Itu adalah pekerjaan iblis yang selalu senantiasa mengintimidasi kita. Mari kita berjuang terus, sehingga iblis itu tidak mengintimidasi dalam hidup kita. Kita benar-benar merdeka, di mana bangsa negara Republik Indonesia sudah 77 tahun dimerdekakan, dan saat ini luar biasa kita menikmati kemerdekaan itu di tengah-tengah bangsa negara Republik Indonesia, sehingga kita dapat beribadah dengan nyaman bersama-sama saudara-saudara seiman. Mari kita undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Jawaban Hidupku. Ya tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan sudah memerdekakan Bapak Ibu, Dia benar-benar memerdekakan kita semua dari dosa, sehingga kita bukan menjadi budaknya iblis, tetapi menjadi hamba kebenaran. Mari datang kepada Tuhan. Inilah kasih kemurahan Tuhan. Mari kita berjuang menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Meskipun tak ku Haleluya. mengerti Haleluya. apa yang ku alami, Haleluya, gloria. namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Tuhan, kita punya rancangan yang terbaik dalam setiap hidup Bapak Ibu. Karena pertolongan kita itu hanya daripada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Mari kita serahkan seluruh pergumulan kita, permasalahan kita dalam tangan Tuhan. Mari buang jauh segala intimidasi iblis yang membuat kita tertekan. Bahwa kamu tidak berhasil, itu kami buang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu mengatasi segala permasalahan dalam hidup kita. Karena apa yang kita tidak pikirkan itu akan Tuhan kasih. Haleluya, yang tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Glory, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya Yesus, glory, haleluya Yesus. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa,
Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan Terima kepadamu kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Haleluya. dan kami sangat yakin dan percaya hidup yang kami hidupi saat-saat ini adalah karena kasih karunia anugerah kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Layakkanlah kami memperoleh kasih kemurahan-Mu Tuhan di hari kemerdekaan ini Tuhan. Agar kami dibebaskan dari segala impitan iblis atau kejahatan yang menghimpit hidup kami. Benar, Yesus, tolong kami Tuhan. Nyatakan belas kasih. Sehingga kami merasakan hidup kami begitu berat Tuhan. Yesus. Namun kami percaya kuasa-Mu sungguh sangat luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Di musim waktu ini di mana Engkau bermurah hati Tuhan, kami mengulurkan tangan kami kepada Engkau Tuhan. Oh Yesus. Kami lepaskan segala permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Engkau tolong pulihkan kami Tuhan. Benar Tuhan. Benar Yesus. Pulihkan kami dari segala dosa dan himpitan yang menghimpit hidup kami Tuhan. Ampuni Yesus. Pulihkan iman kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan pasangan hidup kami. Pulihkan hidup nikah kami Tuhan. Oh Yesus. Benar Tuhan. Pekerjaan kami juga Tuhan, Kau tolong, Kau pulihkan Tuhan. Kepada siapa kami berharap berseru hanya kepada Engkau saja Allah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sadar mungkin doa-doa kami banyak yang tidak sesuai, yang tidak Engkau jawab Tuhan. Iya Yesus. Namun inilah bulan kemurahan Tuhan. Kami mohon belas kasihan yang daripadamu Tuhan. Kami tidak mau diperhamba, diperbudak oleh iblis itu lagi. Benar Tuhan. Tolong kami Yesus. Terima kasih. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Inilah kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami adalah hamba-hamba kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain Amin. Tuhan. Haleluya Yesus. Pakailah hidup kami untuk saling memberkati satu dengan yang lain Tuhan. Amin. Amin. Kami mau Haleluya, berbuah menjadi berkat dimanapun kami ada Yesus. Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Yesus. Mampukan Segala himpitan iblis, fitnah, iriati, dengki, zina, kata-kata kotor, game yang berlebihan, mabuk, Oh Yesus Tuhan. perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, Ampuni Tuhan. semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Kenyang Yesus. pergi dari hati, jiwa, pikiran kami. Dari seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hancurkan semua. Dalam Biarlah kemurahan-Mu memerdekakan kami dari dosa itu Amin. Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu sudah kami sampaikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyucikan dan menguduskan kami. Haleluya. Sehingga kami berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan buat WL. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Terima kasih pada hambanya yang sudah menyampaikan kabar baik buat kita semua. Baik, kita sudah menerima apa yang baik dari Tuhan. Maka kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik, kita akan mengedarkan kolekte, kita akan naikkan pujian. Pujilah Tuhan. Pujilah
Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Pertama-tama saya akan menyambut bagi jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, silakan berdiri di tempat saja kalau ada. Baik, semuanya jemaat setia ya. Amin. Ulang tahun pribadi sepekan ke depan di dalam catatan kami tidak ada, atau mungkin ada yang berulang tahun sepekan ke depan mulai hari ini sampai hari Sabtu, tidak ada. Baik, ulang tahun pernikahan juga tidak ada. Ada mungkin yang tidak tercatat di kami. Baik, ibadah raya minggu depan tetap sama di tempat ini, jamnya jam 8.30. Kemudian kami mengundang kepada para wanita ya. Wanita jadi boleh kaum muda, boleh ibu-ibu ya yang merasa wanita. Untuk hadir di ibadah wanita berdoa yang kami adakan setiap Selasa jam 10 WITA di Faith Hill Studio. Kemungkinan kayaknya sebagian besar sudah tahu ya Faith Hill Studio, di sebelahnya Galih Kuliner tuh. Sebelahnya, ya pas sebelahnya Galih Kuliner. Baik, kemudian ibadah doa dan penyembahan seperti biasa setiap hari Kamis jam 19 sampai jam 20 WITA via Zoom meeting. Bagi para pelayan yang akan melayani di minggu yang akan datang, diharapkan untuk ikut di dalam ibadah doa dan penyembahan, karena di situ kita akan didoakan. Baik, sekian saja pengumuman. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tidak usah ditayangkan lagi ya visinya ya, sudah hafal luar kepala. Jangan sampai luar kepala terus malah jatuh-jatuh ya. Luar kepalanya nempel di kepala. Baik, kita akan menyebutkan visi gereja GPT Bukit Iman. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, memberkati. Amin. Satu kali lagi ya. Visi gereja GPT Bukit Iman menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Baik, saya mengucapkan terima kasih bagi para pelayan yang melayani minggu ini, dari penerima tamu, WL Singer, kemudian pendoa, guru sekolah minggu, dan hambanya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kita ucapkan salam namaste. Kita masih pakai masker ya di Bali ini, memang luar biasa ya, semua masih taat, masih pakai masker semua. Luar biasa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang. Oh iya, silakan Pak. Sorry, saya salah sedikit. Kita akan mengadakan bimbingan baptisan. Harapan saya kalau baptisan nanti bisa dilaksanakan pada bulan September. Jadi buat adik-adik atau anak-anak remaja yang belum dibaptis, yang sudah berumur 12 tahun ke atas, mohon menghubungi saya atau menghubungi Bu Gembala, atau nanti rekan-rekan yang lain infoin ke kita. Jadi kita akan ada bimbingan baptisan nanti, puji Tuhan, biar bisa kita akan melakukan baptisan nanti bulan September. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Daftarnya kemana Pak? Oke. Baik, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri yang mau dibaptis, silakan nanti mendaftar ke Bapak Gembala ya. Baik, kita akan adakan satu pujian doa ya Bes, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Haleluya, Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku karena Engkau ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Kami merasakan bagaimana besar kasih karunia anugerah yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami saat-saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami pulang, kami tetap mohon kasih kemurahan, pemeliharaan, perlindungan, dan berkat yang daripada Engkau tercurah buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia Tuhan. Yang tepat tanggal 17 Agustus merayakan kemerdekaannya yang 77 tahun Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih buat Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Maruf Amin. Demikian juga jajaran TNI, Polri, MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan bahkan klien dinas dan Ketua Lingkungan Tuhan. Kami mengucap syukur agar Camat, Lurah, semua hamba-hambamu yang Kau tempatkan ada di Republik Indonesia Tuhan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Demikian juga situasi-situasi saat ini yang terjadi di negara kami Tuhan. Dengan segala pergolakan permasalahan yang sedang dihadapi Tuhan, Engkau tolong semua Tuhan, aparat pemerintahan Tuhan. TNI, Polri, ya, Bupati, Camat semua Tuhan, agar mereka Tuhan dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Sehingga dijauhkan dari segala kuasa-kuasa perpecahan, roh-roh korupsi, roh-roh nepotisme, roh-roh yang mengintimidasi, yang ingin menghancurkan bangsa negara Republik Indonesia, semua disingkirkan darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan, sehingga resesi yang kami hadapi tidak berdampak begitu besar buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Tahanan pangan juga Tuhan Kau berkati para petani, demikian juga para nelayan juga Tuhan Kau berkati semua Tuhan, dan bahkan udaranya juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga pemilik Hotel Infinity, Pak Gunarto sama Bu Merlin, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya lebih luas dari hari ke hari Tuhan. Kau berkati hotel ini juga Tuhan, Kau kirimkan tamu-tamu yang boleh menginap di tempat ini dan merasakan mereka ketenangan dan nyaman berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kegiatan kami seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tuntun setiap langkah kami Tuhan, setiap pekerjaan dan setiap wacana dan rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai Tuhan, dijauhkan kami dari mara bahaya dan maut Tuhan. Namun kiranya berkat yang daripada Engkau tercurah dalam kehidupan kami. Nah, kami akan diberkati secara ekonomi, secara finansial, dan bahkan Tuhan Engkau akan memulihkan, haleluya, ke semua kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa buat orang-orang tua kami yang tidak ikut beribadah karena situasi saat ini Tuhan. Bu Adolfina, Bu Andre, Bu David, Tanda David kami serahkan dalam tangan-Mu, Mbak Sumini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa seruan kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan Kau hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Baik kami pakai kendaraan mobil, roda 2 atau berjalan kaki juga Tuhan Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pengharapan daripada Roh Kudus-Nya, melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau memimpin setiap hidup kami dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman kaum muda nanti ngumpul di multimedia ya.
Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara.